Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam program Berkat Pagi. Dan mari saya mau ajak Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulaikan setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau awali dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya hari ini kita boleh jalani dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita masih ada dalam Injil Yohanes. Dan saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Injil Yohanes dalam pasalnya yang ketiga. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita akan fokus pada ayatnya yang ke-19 sampai 21. Dan saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita melihat apa maksud dari firman Tuhan ini, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat bahwa ayat ini atau yang sedang dituliskan ini merupakan percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, di sana dikatakan adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ini adalah sebuah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang pemimpin agama Yahudi. Dan kita bisa tahu berarti ini adalah percakapan yang Tuhan Yesus lakukan bukan dengan umat-umat yang belum mengenal Tuhan, tapi umat dengan seorang pemimpin agama, seorang yang sangat mengerti dengan Taurat, seorang yang mengerti tentang kitab-kitab, tentang perjalanan para nabi-nabi. Dia sangat tahu karena dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Tapi kalau kita lihat dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kita tidak akan bahas bagian yang lain karena kita akan fokus pada ayat 19 sampai 21. Tapi di sana dalam percakapan yang ada, Tuhan katakan kepada Nikodemus bahwa di ayat yang ke-10 kita lihat jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti akan hal-hal itu." Jadi ada hal-hal yang Tuhan jelaskan tapi Nikodemus tidak mengerti. Nah, kita mau lihat di sini orang-orang yang di dalam gereja gambarannya, atau mungkin orang yang mendengar firman Tuhan dari sekolah minggu, ada hal-hal yang masih dia juga bisa jadi tidak mengerti tentang firman Tuhan. Nah, makanya kita butuh mendengar firman Tuhan. Kita perlu datang sama Tuhan supaya kita bisa mengerti Tuhan sedang ingin berfirman apa kepada setiap kehidupan kita. Dan kembali kita mau fokus pada ayat 19 sampai 21. Dan kita mau lihat di sini firman Tuhan katakan, "Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan." Bapak Ibu, kalau dalam bahasa lain kata menyukai di sini dikatakan mencintai. Jadi Tuhan bilang bahwa terang udah datang ke dalam dunia, tetapi manusia mencintai kegelapan. Kenapa seperti itu? Kita lihat dalam ayat yang ke-16, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu, Tuhan sudah katakan bahwa terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan. Kita mau lihat Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus datang, dari zaman kitab Maleaki dalam perjanjian lama sampai Injil Matius, sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Di sana kalau kita pelajari ada masa dinamanya masa Tuhan Yesus tidak berfirman. Jadi selama 400 tahun di situ Tuhan tidak berfirman. Sehingga dikatakan itu adalah masa kegelapan, masa di mana tidak ada firman sama sekali, di mana setiap umat manusia, setiap angkatan-angkatan yang ada pada zaman itu, mereka tidak mendengar firman Tuhan sama sekali. Sehingga dikatakan masa kegelapan. Dan kita lihat di sini Tuhan katakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai, lebih menyukai kegelapan. Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa umat manusia, bangsa Yahudi bahkan pada saat itu sudah terbiasa dengan kegelapan.
Mereka mungkin sebelum 400 tahun masa kegelapan, mereka masih ada nabi-nabi yang Tuhan titipkan pesan. Tuhan masih berikan perkataan-perkataannya, teguran-tegurannya, kasih-kasihnya. Tapi selama 400 tahun, Tuhan tidak berfirman. Dan selama 400 tahun itu, kita bisa bayangkan ada begitu banyak kejahatan yang bisa mereka lakukan. Dan itu sudah terbiasa. Dan mereka sudah mencintai kegelapan. Sehingga ketika terang itu datang, mau sekalipun mereka adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka tidak mengerti tentang apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita lihat, Tuhan Yesus ditolak ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Dia tidak dianggap sebagai raja. Kenapa? Karena pada masa itu, bangsa Yahudi itu merindukan sosok raja. Sedangkan Tuhan Yesus datang dari kaum yang paling kecil, lahir di kandang yang hina. Tuhan Yesus seperti bukan apa-apa, seperti bukan raja. Sehingga kalau kita lihat, mereka tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai raja, tidak mengakui Tuhan itu sebagai sang penyelamat, sang penebus yang akan membawa mereka kepada kemenangan. Dan Tuhan katakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih mencintai kegelapan. Kebiasaan selama 400 tahun dalam kegelapan sudah membuat mereka nyaman pada kejahatan. Kita lihat ketika tidak ada firman Tuhan, maka gelap. Dan dalam kegelapan, perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang menyakiti Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya apa? Supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika keberdosaan atau kegelapan ada bersama-sama dengan kegelapan, tidak akan kelihatan dosa itu. Dosa dengan dosa, ya dosa. Tidak akan nampak itu kesalahan. Tapi ketika terang itu datang, dosa ini akan nampak. Kegelapan ini akan nampak. Kesalahan itu akan nampak. Segala hal yang jahat itu akan nampak. Sehingga setiap manusia yang sudah mencintai kegelapan tidak akan mau lagi datang kepada terang. Sehingga Tuhan katakan mereka lebih mencintai kegelapan dibanding terang. Karena ketika mereka mungkin mau datang kepada terang, segala hal yang jahat, segala hal yang busuk pada dirinya akan ketahuan dan mereka tidak mau meninggalkan kejahatan itu. Karena mereka tidak mau meninggalkan kejahatan itu, makanya mereka tidak mau datang kepada terang. Tapi di ayat 21 dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita lihat kalau Nikodemus seorang pemimpin agama, tapi dia tidak mengerti apa yang sedang Tuhan sampaikan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita yang mungkin mengenal Tuhan, kita yang menikmati kasih karunia Tuhan, kita yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kita yang setiap hari Minggu ke ibadah tengah minggu kita ikut, anak-anak youth, anak-anak teen, sekolah minggu kita semua ikut, bahkan mungkin kita terlibat dalam pelayanan. Tapi apakah kita ada di dalam terang? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika yang kita lakukan adalah perbuatan yang jahat, maka kita harus mulai peka bahwa berarti kita sedang berada dalam kegelapan. Karena ketika kita simpan firman, yang kita lakukan itu bukan kejahatan. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian buka dalam Injil Matius, ayat yang terkenal, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam terang tidak ada perbuatan jahat. Kita dengar firman setiap hari. Ada berkat pagi, kita datang setiap hari Minggu ke gereja, atau mungkin kita juga merenungkan firman, kita baca firman setiap hari. Tapi apakah firman itu sudah menerangi kehidupan kita? Bapak Ibu, sesungguhnya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia sudah menjadi terang untuk kehidupan kita. Dia tidak mau kita ada di dalam kegelapan, dan Dia mengajak kita juga untuk menjadi terang bagi bangsa, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, di tempat kita bekerja, mungkin anak yang masih belajar di pendidikan, di sekolah, kita juga harus jadi terang di sana. Dan kalau kita dengar firman, kita dilindungi oleh firman, kita disertai oleh firman, dan firman itu akan mengeluarkan hal-hal yang baik, akan mengajarkan kita hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Jadi kalau kita sudah tahu firman, tapi kita masih melakukan hal yang jahat, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus kembali renungkan. Apakah firman Tuhan yang kita dengarkan hari Minggu benar-benar kita dengarkan? Apakah mungkin
berkat pagi yang kita dengarkan betul-betul kita renungkan. Satu hari ini sebelum kita beraktivitas, mari pikirkan lagi ketika mungkin kita akan hendak melakukan hal yang salah. Ingat firman Tuhan bilang, engkau adalah terang yang sudah Tuhan percayakan ada di bumi ini. Jadi jangan lakukan kegelapan. Tapi kalau kita mau melakukan kejahatan, berarti kita masih ada dalam kegelapan. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mau melakukan segala hal yang baik. Segala perbuatan yang kita lakukan di dalam Allah akan nampak, akan berbeda dengan hal-hal yang gelap. Kembali kita lihat lagi dalam ayat yang 21. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Kalau Bapak Ibu tahu atau setiap anak-anak muda tahu sudah mulai salah jalannya, kembali datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan kita, pelayanan kita, kehidupan kita sehari-hari kita lakukan dalam Allah, bersama-sama dengan Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita.